Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Apa kabar nih semua yang sedang menyaksikan Anthemen? Anthemen atau Anthem Tribe ya? Kayak Anthemen lebih kayak nyambung gitu ya, Anthemen gitu. Semoga semuanya sehat dan bahagia kayak topik yang mau gue bahas sekarang ini, yaitu tentang Euphoria Part 2. Sebelumnya topik tentang euforia tuh udah pernah gue bahas di podcast yang non video ya, yang ada di Spotify. Nah di situ gue udah share bahwa euforia itu berasal dari kata euphoros, bahasa Yunani yang artinya sehat. Nah terus dari source yang gue dapet disebutkan juga bahwa keadaan euforia itu bisa terjadi ketika the pleasure centers of the brain atau pusat-pusat kesenangan di otak terhubung secara fungsional. Aktivasi simultan setiap hedonic hotspots dalam reward system di dalam otak diyakini diperlukan untuk menghasilkan sensasi euforia yang intens. Terus ada juga nih yang gue dapet ya dari source lain, yaitu dari verywellmind.com yang ditulis oleh Kendra Cherry, MSED, Master of Science in Education, tentang euphoric mood, yang bilang bahwa beberapa penyebab euphoric moods adalah yang bersifat natural dan sehat. Misalnya nih, keseruan dan rasa excitement yang lo dapet pas lagi naik roller coaster, pas di amusement park, atau rasa bahagia dan fulfillment yang dialami setelah mencapai sebuah goal penting. Bisa juga terkadang dihasilkan dari hal-hal seperti latihan aerobik dan mungkin bercinta ya. Seorang pelari jarak jauh nih contohnya, mendeskripsikan pengalaman yang dinamakan runner's high. Yang dikarakteristikan dengan mengalami perasaan-perasaan euforia. Nah, gara-gara kata runner's high itu, gue langsung lah ngundang seorang teman baik gue nih yang belakangan ini rutin lari. Dari mulai 5 kiloan sampai maraton. Langsung aja kita sambut Ignacia. Hello. Hai. Panjang nih intronya ya. Ini temen gue yang gila itu kalau lihat Instagramnya ya, bener-bener semuanya tuh seputar lari, tau gak sih? Kayak ya tentang dia yang ikut maraton lah, tentang dia lari yang di komplek rumahnya lah. Kayak punya kehidupan gak sih? Ya itu kehidupannya lari. Nah gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Makasih loh diundang. Iya karena emang ini cocok banget sama topiknya nak. Jadi ternyata runner's high itu adalah istilah ya yang dipakai sama pelari jarak jauh yang katanya efeknya tuh kayak euforia gitu. Nah itu nanti yang mau kita bahas. Tapi sebelum pengen tahu juga dong, kesibukan lo apa sih nih selain lari? Iya juga ya, perlu dipertanyakan ya, soalnya kayak kurang kerjaan nih. Masih sama kegiatan sehari-harinya ya, masih kerja, jadi istri, jadi ibu, sambil struggling nyari waktu buat lari gitu. Pokoknya hidupnya tuh seputar lari aja. Jadi kegiatan utama lo kayak ngurus rumah tangga lah ya, terus kerja juga dan di sela-sela nyari colongan-colongan gimana caranya biar kalau lari. dulu di sela-sela, kalau sekarang kayak hidup gue yang utama? Enggak utama juga sih, utama tetap kerja. Cuma maksudnya lain-lain hidup gue tuh udah kayak buat oh ya weekend gue harus lari gitu, kayak ada yang looking forward to the end of the week. Oke, jadi at least itu dijadikan prioritas untuk weekend lo gitu ya. Iya. Nah sebenarnya tuh dari kapan sih lo tuh mulai lari? Kalau gue sih ngelihatnya ya, lo tuh setelah pandemi ini nih kayak intens banget gitu kan. Pas pandemi deh, justru dari pas pandemi tuh ya, pas pandemi perantara kayak transisi dari pandemi mau endemi itu lo kayak intens banget. Tapi sebenarnya dari kapan? Dari 2018 sebenarnya gue lari. Larinya tapi belum intens ya, larinya baru santai-santai sama anak-anak kantor sih waktu itu gue mulainya. Mulainya kenapa? Karena gue ngap. Kantor gue itu kebetulan kita pindah dari lantai 1 pindah ke lantai 5, which is nggak ada lift dari lantai 4 ke 5. Jadi setiap hari itu naik tangga dan WC-nya tuh kebetulan di lantai 4. Jadi setiap kali gue mesti turun naik tangga kan kalau mau ke toilet. Pantesan betisnya nggak sih baik-baik aja. Itu mulai ngerasa kayak 2018 tuh gue ngerasa gue kok ngap ya kalau mau naik tangga, turun tangga tuh nggak enak gitu rasanya. Makanya gue udah mulai
kayaknya gue mesti nurunin berat badan deh tadinya. Lo Pengen pikir nurutin karena berat berat badan? Iya, kan lo Oke. tau kalau misalnya ibu-ibu busuin nih abis nyusuin, terus pas transisi tuh biasanya, wah gila-gilaan deh makannya, karena kan banyak yang Oh, ketahan tuh waktu iya. nyusuin, nggak boleh Mhm, makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh mhm. minum, nggak Oh, boleh. nggak boleh minum. Nah, Oh, iya. pas udah selesai langsung kan Minum. berlebihan, ya kan? Nah, berlebihan itu lumayan nggak kekontrol tuh dari Mmm. 2017, 18. Nah, makanya gue udah mulai, oh ya ngap ya, mulai deh olahraga kecil-kecil. Sebenarnya gue tuh mulainya nggak lari, ndak. Oh, Gue apa tuh dulu? mulainya yoga. Oke. Gue tahu tuh lo sempet yoga. Iya, Karena gue tuh ngeliat lo apa ya, Nak, lo tuh kayak kalau udah into something, itu lo iya, kayak dalemin banget, kuasain banget. Yoga iya. juga lo udah bisa sampai yang gimana sih? Capricorn, harus Capricorn. Kalau Oh gitu misalnya suka ya, sesuatu, dijalanin gitu. didalemin. Tapi Didalemin. waktu itu sedikit tentang yoga deh. Lo tuh Heeh, udah sampai mana belajarnya? Karena kalau gue tuh rutinitas rutinitas olahraga gue yoga heeh. juga sebenarnya. Kalau bisa setiap hari lah gue Iya, ngelakuin. Cuma yang kadang nggak tiap hari juga sih. Masih kurang nih, masih kurang greget lagi. Dan yang gue lakuin itu adalah bukan satu gerakan sih, kayak satu seri satu seri. gerakan. Tapi gue lakuin berulang-ulang Heeh, sampai 6 sampai 10 kali. Si oke. gerakan sun salutation itu. Yang Iya, juga iya. ada kayak Berarti apa, jatuhnya down vinyasa dog. ya? Vinyasa, Iya. iya Vinyasa benar. Jadi gue juga sama sih sebetulnya kalau misalnya ngomongin yoga, gue waktu itu fokusnya di vinyasa. Jadi memang yang Mmm, untuk ningkatin heart rate kan, gerakannya lebih mhm. cepet transisinya. Oh gitu? Kalau gue enggak, kalau gue tuh Lama nih. enggak, justru untuk kayak connect sama badan aja sih. Iya, Karena iya, kan iya. intinya stretching. Iya, iya, iya. Stretching terus kayak apa ya, lo jadi kerasa gitu Mhm. bagian-bagian badan mana yang nggak Iya. nyaman, lebih Heeh, gitu. heeh. Tapi udah gue stuck aja di situ gerakannya. Paling beberapa kali nonton Netflix ada kan tuh yang tentang Iya, iya, yoga iya. kan, ngikutin aja di situ. Cuma belum sampai yang ikutan kelas, terus Mhm. apalagi yang sampai private Iya, iya. gitu-gitu. Nah waktu itu lo sampai mana? Gue juga nggak private sih, nggak sempet waktu itu. Gue sebenarnya yoga tuh karena gue suka olahraga yang nggak keringetan. Gue Olahraga nggak keringetan, main catur aja gimana? Main catur. kalau tanya sama laki gue juga suka ketawa sih. Gue tuh anaknya kulit gue sensitif banget, Ndak. Jadi Oh, gue kalau misalnya lari, dulu gue paling males tuh kalau lari, gatel gue. Jadi gue udah sempat ke dokter, dokter bilang tuh, oh ya pori-pori lo kebuka, lo tuh alergi debu. Jadi pas pori-pori lo wah, kebuka, debu masuk, gatel badan lo. Nah jadi waktu itu princess gue pikir, kerajaan nih. gimana nih, olahraga apa nih yang kayak keringetan? Gue pikir, oke yoga di dalam ruangan gitu kan. Ber-AC lagi. Ber-AC, nggak keringetan dong. 16, fan-nya Iya 5. makanya kan, Wow. nggak bakalan kebuka kan pori-pori lo, ketutup tuh pori-pori lo. Jadi gue mau memulai dari sesuatu yang gampang untuk dijadikan konsisten. Jadi nggak Oke. bikin gue tersiksa di sisi lainnya gitu loh. Kalau misalnya Mhm. lari keluar olahraga outdoor, gue ada tersiksanya, gatel lah nanti, Mmm, keringetan lah, nanti muka gue rash lah. oke. Jadi itu di put aside dulu biar gue konsisten dulu olahraga Oke, intinya mau gitu. mau ngejar konsistennya dalam olahraga. Betul. Berapa lama tuh lo yoga sampai akhirnya lo Eee, kelari? gue yoga mungkin sekitar setahunan kali ya, tapi itu gue udah mulai seling tuh dari, 6 bulan gue yoga, gue udah mulai agak-agak sering lari. Tapi baru Mmm, seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kilo, 5 oke. kilo, Iya. gitu. Nah itu awalnya lu kayak akhirnya ke lari itu gimana? Karena kan lu nggak mau keringetan, lari kan di luar ruangan, terus Eee, kayak kena karena gue matahari. ngerasa kalau misalnya, hidup sehat itu harus barengan ya sama Mmm, orang-orang terdekat lo. Jadi waktu itu mmm, gue mulai dari yang paling lama dulu nih gue spending time itu di kantor sebenarnya. oke. Jadi anak-anak kantor gue bawa lari Mmm, gitu. Karena kan mereka maunya pasti nggak mungkin dong gue bawa yoga kan. Pasti bukan mereka bukan kas kantor yang iya, dibawa lari, iya tapi anak-anaknya exactly. dibawa lari. Gue kayak, "Yuk lari." Mereka semangat karena kantor gue Mmm, kebetulan deket banget sama GBK juga kan. Jadi iya, kita gampang tuh kalau misalnya sore-sore, "Yuk kita lari." gitu. mhm. Oke, jadi dari situ dulu terus gue cut off sugar, gue makannya dibenerin. Jadi bukan mulai larinya sih sebenarnya tapi change of lifestyle-nya itu loh yang gue mulai Oh, oke. sehingga itu yang mendukung gue bisa konsisten di lari. Oke, tapi yang bikin lo change lifestyle termasuk apa yang lo konsumsi itu, berawal dari Semua lari? dari awal dari ngap sebenarnya Oke, ya, dari ngap iya gue iya iya, merasa harus, "Oh ya kayaknya gue harus olahraga, gue harus mmm, ngerubah nih, udah kayaknya
udah nggak enak nih badan gue gitu. Terus kan bokap gue kan meninggal cukup muda tuh, 39 years old kan, karena heart attack. Jadi gue juga kayak, gue nggak mau ke path yang itu gitu, jangan sampai gitu. Jadi gue juga mau merubah. Nah dari anak-anak kantor, akhirnya gue bawa ke rumah. Oh, Laki gue juga. Lo ajak dia untuk ikutan lari. Iya, nanti untung mungkin pada mau ya. Untung lo pada mau. lu kan tau gue anaknya maksa. Gitu kan. Tapi bagus sih, maksanya maksa lari ya Iya, kan? maksa lari, maksa berubah gaya hidup. Itu ibaratnya kayak gula tuh gue buang-buangin. Jadi dulu tuh gue paling senang minum Indocafe. Boleh brand Boleh, nggak anjir. apa-apa. Kan siapa tahu next time kita sambil minum kan Indocafe. Iya, tapi itu kan kalau nggak cuma Indocafe sih, kopi-kopi instan itu kan gulanya tinggi banget kan. Iya. Kayak bisa 18 gram satu saset. Pernah nggak? Gue sih nggak minum Enggak. juga. Gue cuma tahu itu kayak banyak, tapi gue nggak ngeh berapanya gitu sih. Iya, itu bisa 15 sampai 18 gram satu saset. Dan itu kalau satu hari kita ngopi itu bisa 2-3 kali kan biasanya. Ya hitunglah 2 kali lah. Itu udah berapa gulanya. Jadi itu yang gue singkirin pertama kali di kantor. Abis itu gula tambahan gue buang semua di kantor. Nggak boleh ada yang pakai gula. Lo kalau mau ngopi kantor, kopi hitam. Jadi gue agak memaksa sih sebetulnya. Iya, lo orangnya berarti care juga ya sama sekitaran lo ya. Jadi nyebelin sih Nda sebenarnya gue. Iya sih, untungnya gue gak sekantor sama lu ya. Tapi untungnya juga gue emang gak minum kopi instan itu sih. Iya, abis itu gue bawa ke rumah. Di rumah gue juga sampai sekarang alhamdulillah nih udah berapa tahun ya, berarti udah 5 tahun gue gak punya gula. Wow, hemat dong Bun. Iya lumayan. Alhamdulillah nih, bisa buat apa? Uang arisan. Bisa buat beli sepatu lari. Sepatu lari, betul. Balik lagi deh nih ke lari ya. Lo tuh tadinya 3 kiloan gitu kan. 3 kiloan. Sampai akhirnya ikut maraton. Nah, itu tuh perjalanannya gimana sih? Sebenarnya tuh kayak ambinya bersambut. Karena laki gue juga ikutan. Nah, gue bawa dulu kan laki gue. Terus tahu sendiri kan, sebenarnya Anggi itu kan bukan tipikal laki yang gak sehat juga ya. Dia lumayan sehat juga dulunya. Cuman karena mungkin kita kebawa juga males bersama, jadinya gak olahraga berdua gitu. Padahal dulu kita pas pacaran cukup olahraga kok, kita nge-gym bareng. Karena dia ikutan, terus mulai nih, lo tau Leo kan modelnya. Kalau udah, dia anaknya zodiak banget. Gue anaknya zodiak banget soalnya. Kalau udah mulai suka sama sesuatu, wah gila kan, secara scientifically dipelajarin, sejarah apa dipelajarin. Jadi dia yang mendukung secara scientific, ngasih tahu gue how to run properly, nafas, terus teknik-teknik lari. Justru Anggi. Oh gitu. Iya. Jadi lo cuma membawa gaya hidupnya aja ya kan, membawa si olahraga lari ini untuk jadi bagian dari keseharian. Gayung bersambut abis itu. Ilmu-ilmunya tuh dari dia. Exactly. Terus begitu lo tahu itu gimana nak? Tentang apa aja sih yang lo tahu by the way sebelum? Coba dia ngomong apa aja kalau. Dia belajar tuh waktu kita tuh belajar teknik Maveton namanya. Jadi lari di zone 2. Zone 2 heart rate lo. Nanti kalau misalnya belajar zone 2 itu kayak gimana ya, nanti baca sendiri aja lah ya. Satu sesi sendiri nih nanti. Jadi lo lari gimana bisa nyaman gitu loh. Karena kan dulu kita selalu kalau misalnya baru mulai lari selalu bilang, nafas gue kok gue gak kuat, Selalu keluhannya sama semua orang, gak kuat lari. Nah makanya kita belajar lari zone 2. Jadi benar-benar gue tuh pas awal. Itu lumayan loh PS 8 juga. Iya, maksudnya bisa ke arah lo lari lambat untuk bisa lari cepat. Nggak make sense sebenarnya di otak lo kan. Cuma that's how it is. Emang harus bertahap ya? Iya, lo lari lambat supaya membangun endurance lo, supaya lo bisa lari cepat nantinya. Jadi itu yang gue pelajarin bareng sama dia sampai mulai dari 5, bisa nih naik 10. Habis itu dia ikut virtual run tuh 10 kilo. Habis itu gue ikut juga. Terus lama-lama ikut HM yuk gitu. Half marathon dulu nih. Gitu. Half marathon, terus udah gitu half marathon bisa, ya udah coba aja dulu gitu. Daftar full marathon. Gue waktu itu milihnya Jakarta Marathon sih. Karena memang Jakarta
gue lahir di Jakarta. Anak Ini Jakarta anak banget, Jakarta banget. Jaksel lebih tepatnya. Harus kita pecahin telur di sini gitu kan. Wow, seru banget sih. Gue tuh kayak ngelihat orang ikut maraton tuh rasanya kayak pengen deh one day. Cuma one day itu nggak tahu kapan ya si one day itu ya. Tapi ini lebih menariknya lagi yang bikin gue juga pengen lari adalah jadi keceplosan nih gue pengen lari ya. Karena ketika gue mempelajari tentang euforia, which is gue baru ngalamin euforia di akhir tahun 2023. Maksudnya yang paling current lah ya. Iya. Terus itu tuh rasanya emang wah enak banget ya being in a euphoric moods tuh yang bener-bener kayak uplifting banget. Terus yang kayak gue ngerasa ini it's my life gitu. Euphoria it's my life gitu kan. Terus tapi kan kayak mempertahankannya kan gak segampang Sulit, itu ya. iya. Waktu itu soalnya gue kepicunya karena nonton music festival. Waktu itu nonton Jakarta Warehouse Project, datang ke situ terus kayak wah seru banget, dan 3 hari kan tuh berturut-turut, jadi kayak wah. Cuma kan mesti datang ke tempat kayak gitu mulu gitu kan, emang ada terus gitu kan. Dan tapi gue ngerasa kayak suka banget gitu. Tapi memang sih setelah euforia datang ke music festival, habis itu lanjut lagi tahun baruan ya kan, kayak ketemu orang rame segala macam, emang ada rasa capeknya sih. Iya, kayak butuh di recharge ya. Iya, butuh nge-recharge. Dan ketika downtime itu tuh waduh. Susah naikinnya lagi ya? Kayak enggak, mending susah naikin, nerimanya tuh kadang kok gini sih rasanya nggak enak ya. Kayak butuh balik lagi untuk still gitu, untuk kayak hening lagi gitu kan. Nah terus gue kepikiran lah sih lari ini gara-gara ketika gue pelajarin tentang euforia, seorang pelari jarak jauh itu ngalamin yang namanya runner's high, yang efek itu kayak euforia gitu. Dan untuk konteks euforia yang disebabkan karena berkegiatan, ini kok kayaknya gue ngelihatnya si lari ini efektif banget ya, karena lu bisa lakuin di mana aja, nggak harus pakai alat segala macam ya kan. Nah lu ngalamin nggak tuh runner's high itu? Runner's high ya ngalamin pasti ya. Mungkin kalau misalnya pelari-pelari yang beda-beda mungkin ya antara pelari yang satu sama yang lain. Kalau di gue itu, gue selesai lari tuh bawel banget gue, asli. Gue bawel banget dan bukannya capek, gue malah ngerasa kayak energy level gue tuh naik. Jadi pulang lari tuh beberes, terus malah jadi produktif ya. Jadi super produktif gitu. Tapi itu lo alamin ketika lari jarak pendek apa jarak jauh? Kalau di gue sekarang every time gue selesai lari sih endorphin kick-nya terus ada ya memang. Kalau misalnya lari jarak pendek sama jarak jauh, endorphin kick-nya beda. Cuman kalau misalnya ada, ya pasti ada. Selesai lari tuh gue pasti ngerasa kayak, ih harusnya gue capek ya. Kok gue gak capek ya? Iya. Sadarnya tuh di situ gitu. Gak dicari sih Nda, jujur. Walaupun semua orang pada bilang, oh runner's high gitu kan. Sebagai yang penasaran biasanya kita cari kan. Iya. Gitu kan. By the way, gue sih sebenarnya waktu itu kayak kapan ya? Bulan lalu, lama juga ya. Bulan lalu lari kan tuh 5 kilo. Iya. Itu emang sih setelah lari tuh rasanya kayak seneng. Cuma waktu itu lari sama temen-temen. Kayak rame-rame seru-seruan. Ada faktor itunya, atau ketika lo lari sendiri juga ngalamin runner's high? Ngalamin sih, gue sih. Jadi walaupun lari sendirian juga tetap ya? Iya, udahannya itu instead of kalau logiknya kan lo berpikir, oh ya habis lari harusnya gue capek nih. Harusnya lemes, letoy-letoyan. Enggak. Malah lo merasa kayak super energized, otak lo kayak lebih celing gitu. Kan selalu kalau misalnya, apalagi lo abis itu berkegiatan ya. Nah, abis itu lo kerja, lo harus ngurusin anak, ngurusin rumah. Harusnya energi level lo kan drop dong. Kalau ini enggak. Lo malah lebih energized gitu. Kalau misalnya anak-anak kantor selalu nanya, ibu nggak capek bu lari pagi lari terus habis itu ke kantor? Enggak, justru gue melek gitu. I think I don't need caffeine kalau misalnya gue lari pagi-pagi gitu. Karena gue tuh bisa dibilang ya lumayan edik kopi nih, yang nggak edik yang gimana banget sih. Bisa sih kalau misalnya kayak lagi aduh kayak lambung gue agak nggak enak nih gitu, gue nggak usah deh ngopi, itu bisa aja sih. Cuma kayak ada yang kurang. Nah si ada yang kurang ini tuh kayak nggak bener kan kalau dikopiin mulu gitu. Berarti lo lari tuh udah kayak weekdays pun lo lari ya? Lari, karena kan kalau sekarang gue lagi latihan nih sama coach, jadi gue dapat menu mingguan. Kalau lagi nggak ada general preparation aja tuh gue minimal 5 hari olahraga.
Jadi 2 hari istirahat, 5 hari olahraga. Nah 5 harinya itu Wow. ada larinya biasanya, 1 kali strength training. Nanti Oke. kalau misalnya preparation buat maraton ya mileage-nya ditingkatin, terus udah gitu biasanya gue 6-1. Jadi 6 hari olahraga, 1 hari istirahat. Oh gitu, wow. Iya. Dan lu tuh biasanya olahraga lari ini tuh pagi atau malam atau sore? Kalau dulu gue tuh usahain pagi, karena Mmm, heart rate ya, kalau mhm. baru bangun itu kan heart rate lo cenderung rendah. Jadi lebih nyaman buat lari, heart rate tuh nggak cepet melonjak. Tapi kesini-kesini udah kayak karena udah mulai WFO juga, udah kadang-kadang berburu sama waktu, lebih fleksibel. Kadang gue lari pagi, kadang kalau misalnya gue WFH ya gue larinya siang gitu, kadang ya Mmm, sore, tergantung aja. Walaupun kalau misalnya bagusnya kalau lo mulai itu kan badan itu kan nyesuaiin sama jadwal ya, badan tuh punya mmm. jadwal sendiri. Jadi better kalau misalnya baru mulai sih ya lo punya jadwal. Jadi badan lo nggak kaget, oh ya ini jam segini memang gue harusnya olahraga. Oh jam segini gue harusnya tidur gitu. Tapi itu ngeganggu kalau gue ya pengen lari tuh jatuhnya jadi kayak social run aja gitu, yang kayak emang ngobrol sama temen-temen, terus sekalian kita Tapi lari, kan ketemu motivasinya sehat. boleh Iya kayak gitu. iya sih, cuma kan kalau terus bergantung Sama heeh, harus orang. ketemu rame-rame dulu kan jadi nggak efektif juga gitu. Ya awalnya boleh kan, ya namanya lo Mmm, punya motivasi awal buat lari bareng-bareng, ya boleh. Tapi kan abis itu nanti kalau udah ketemu senengnya sendiri, gue rasa nggak perlu lagi ada orang gitu loh. nah itu sebenarnya itu mungkin aja terjadi apalagi kan lari bisa di mana aja Yes, kan. Nah tapi gue mikir masalah waktunya juga heeh. nih, lo tuh keganggu nggak sih kayak rutinitas lo gitu dengan habit baru lo ini lari? Keganggu, ya iya pasti. Meng-adjust semua kegiatan gue jadi kayak seputar lari. Ya Mmm, mungkin buat orang-orang terdekat gue kayak nyokap gue yang sering gue titipin anak ya kan, udah mulai kayak atau nyokap mertua gue gitu yang sering gue titipin anak gitu kan. Mereka awal-awalnya pasti ada adjustment lah, fase adjustment kayak, "Ih lari melulu," gitu kan. oh oke. Tapi kesini-kesini maksudnya semua juga udah mulai adjust dengan, "Oh iya Ikna sama Anggi memang kalau weekend lari. Oh Ikna sama Anggi memang kalau Mmm, pagi lari," gitu. oke. Ya badan kita aja perlu di-adjust Ndak, Mhm gitu mhm. kan. Ya tapi berarti emang lo se-passionate itu sama lari ya? Nah Sampai sekarang masih ya, alhamdulillah nih. iya, maksud tuh emang se-passionate itu sama lari, Iya jadi iya. kayak pengen lo dalemin banget. Kalau kayak goal ke depan ada nggak sih, Nak, tentang lari? Sebenarnya ada sih, ada. Apa tuh? Ada. Sebenarnya sih pengen World Major Marathon. Cuma balance-nya susah banget, Ndak. Jadi gue kayaknya lagi kepikiran pengen ke jalur yang lain. Tapi nanti aja ya. Oh gitu, jadi Kita lagi pisah jalur nih sama gue kan tadinya lari tuh selalu berdua sama laki gue kan. oh oke, Biarpun maksudnya kalau race kita nggak bareng, jarang mhm. bareng karena Kenapa tuh? pace-nya beda. Dia lebih Oh, kenceng daripada gue secara laki ya, dia lebih senengnya yang kenceng. kenceng-kenceng Ya, ya? dia lebih kenceng Mhm. dari gue. Cuman kalau misalnya lari nih, laki gue lagi pengen ke trail, Heeh. gue kayaknya pengen ke arah road running tapi ultra. Jadi di atas 42 kilo. Oh, wow. Nah, itu 42 aja maraton udah latihannya kan lumayan ya. Ini di atas 42 itu berapa ya? Ultra itu start dari ada 60, ada 75, Oh, oke. ya. Wow, lo mau ke arah situ ya? Gue kayaknya Luar mau ke arah biasa. situ. By the way, Igna ini kemarin ulang tahun ke-38 dan dia Ketahuan umurnya ya Allah. iya ya, nggak kelihatan kan kayak 28 ya. Dia merayakan ulang tahunnya dengan lari sepanjang 38 kilo. Itu gila sih menurut gue. Kayak gue baru sekali ada temen yang ngerayain ulang tahunnya dengan lari sepanjang sebanyak kilometer umurnya. Itu gimana ya? Tapi di dunia runners tuh sebenarnya quite common loh, Oh lari gitu? kayak gitu. Oh oke, Iya. baiklah Gue gue yang tuh sebenarnya ketinggalan. itu impian tertunda gue dari udah 2 tahun yang lalu. Gue tuh dari umur 36 tuh sebenarnya udah pengen lari sesuai umur. Cuma Mmm. waktu itu belum kesampaian lah. Satu dan lain hal, sebenarnya dari 35 sih. 35 tuh gue malah larinya 23. Karena gue pikir, Mmm, belum bisa lah 35 gitu, hayalan babu nih 35. 3 Gue lari tahun yang lalu 23. tuh ya? Oke. Iya, pas 35 tuh gue lari 23. Abis itu,
preparation kayaknya udah cukup lah preparation nih, lariin aja lah. Toh juga gue nggak ada target harus selesai berapa lama, just enjoy aja, nyusurin jalanan dari Pondok Indah ke Monas, terus udah gitu muter balik lagi sepanjang jalan, kayak seru aja sambil kontemplasi, lo tau kan? Wah, ini cocok nih sama yang gue baca ya tentang spiritual running. Iya. Jadi tuh ada artikel yang gue baca tentang spiritual running ya, dari dari apa tuh ya namanya, itu dia, dari thepeacefulrunner.com. Nah itu dia, dari www.thepeacefulrunner.com tentang spiritual running. Jadi spiritual running itu gak termasuk praktek-praktek religius apapun ya, atau disiplin apapun. Ini cuma a practical approach to running which focuses on training the mind. Ngelatih pikiran lo, alam pikiran lo. It can add a tremendous amount of enjoyment to our running experiences and enhance our spirituality at the same time. The goal of spiritual running is to help us feel connected with our inner self, the divine being within, and allow ourselves to experience joyous, peaceful, and uplifting runs. Wah, dalam banget tuh. Itu yang gue baca. Dan gue ngebaca ini, wah semakin aku pengen ke arah sini gitu. Kalau tadi lo ke ultra, gue ke spiritual running. Nih jalurnya sama atau enggak ya kira-kira? Lo ngalamin gak sih, Nak? Lari? Pasti ya. Lo dari mulai simple things aja, awal lari itu gue harus kayak divert my mind from running itself. Jadi kan kita pasti capek, kaki pegel, nafas ngos-ngosan. Jadi pakai lagu. Gue tuh dulu selalu nyari, ya tahu sendiri lah, playlist trance lah, whatever lah, lo tahu sendiri yang uplift your mood. Terus dengan sendirinya lo juga kayak ngerasa bersemangat. Tapi ke sini-sini gue ngerasa itu ngeganggu. Mungkin karena gue udah ngerasa bisa kontrol pikiran gue jadi ngerasa lagu-lagu itu mengganggu gue. Karena gue nggak ngerasa consciously running. Bahasa gue dalam banget. Nggak apa-apa dong, emang gitu di anthem. Tapi bener ya, lo lari lo harus conscious sama apa? Conscious sama form lo, conscious sama nafas lo, conscious sama the present condition lo pada saat itu. Jalan pun lo harus ngeliatin kan, merhatiin jalan lo berlobang nggak, lo abis ini harus kemana, harus ke kanan, harus ke kiri gitu kan. Terus abis ini lo harus nafasnya hitungan berapa. Kalau lo divert your mind, lo dengerin lagu, lo cenderung nggak bisa conscious running. Ya kan? Iya, bener. Nah jadi lo belajar, gue shut down tuh lari udah nggak harus pakai lagi. Mulainya dari ketinggalan dulu. Kalau misalnya gue ketinggalan AirPods, bawaannya gue udah emosi tuh. Nggak bisa tuh gue kalau udah ketinggalan AirPods. Kayak ada yang kurang nih. Atau lupa ngecas AirPods, kayak ada aja yang mengganggu kan gitu. Menurut gue nggak perlu lagi tuh kayak gitu-gitu. Gue pengen lepas tuh dari gitu-gitu. Kalau bisa gue lari nggak usah pakai apa-apa gitu. Gue lari ya emang gue lari di sini. I'm consciously running because ya udah gue I love to run gitu. Gue mau dengerin diri gue sendiri. Dan selama gue lari itu ya, banyak kan tuh pikiran-pikiran tuh kan masuk. Apalagi kalau sendirian kan. Iya, apalagi kalau nggak sendirian. ada distraction apapun. Biarpun maksudnya gue sama laki gue kadang-kadang lari path-nya suka sama. Cuman kadang dia di depan. Atau kita emang gak pernah ngobrol memang. Kalau lari kita gak ngobrol. Fokus aja sama diri sendiri ya? Fokus aja sama diri sendiri ya. Jadi gue belajar, yang paling gue belajar itu gimana nyaring pikiran yang positif, yang negatif. Yang negatif itu juga nyaring yang mana yang intuitif, yang mana yang emang negative thoughts untuk ngejatuhin lo. Apalagi jadi lo lebih bisa observe pikiran lo. Iya, karena kan selama lo lari itu kan bukan short term ya. Lo lari lumayan jauh tuh. Kalau maraton kita ngomongin about like 3 hours, 4 hours running. Bahkan maraton pertama gue 5 jam. Wow. Jadi lama itu. Jakarta Jogja tuh ya. Iya, 4 jam 58 menit, lama banget. Nah itu selama itu lo pasti ada momen-momennya pikiran lo tuh melayang ke sini, ke situ, terus lo dikasih tahu kayak udah lo stop aja sekarang deh, mendingan lo ngapain sih
gitu. Ini kaki lo nih udah capek banget loh. Badan lo tuh udah nggak bisa gitu. Nah itu tuh yang harus enggak, lo bisa. Kita udah we've been through this kok. Kita udah latihan berbulan-bulan gitu. Lo pasti bisa. Nah itu tuh terus-terusan di kepala lo. Selang berapa kilo sekali lo udah kepikiran lagi kayak gitu. Lo mau berhenti, tapi ada otak lo yang bilang enggak, jangan berhenti gitu. Ada kayak dua sisi dalam diri lo yang kayak berantem gitu kan di saat lo lagi lari. Iya, di saat lo lagi lari. Tapi lo dengan semangat, gue udah persiapan kok. Intinya kan itu kan. Itu yang bikin lo akhirnya jadi pede, gue harus bisa karena gue udah persiapan. Dan kadang tuh kemana-mana kan, jadi ke belakang-belakang kayak lo ingat pertama kali lo lari, lo inget pertama kali lo mulai kayak apa rasanya gitu. Oke, nah ini lanjut lagi yang gue baca ya tentang how can running be spiritual. Running is a solitary activity. Even if we run with others, we still need to perform it individually. It is both physically and mentally demanding, and it can be monotonous at times. To keep going during difficult periods, we need to reach deep within ourselves for strength and willpower to keep going. Jadi walaupun ya tadi lo bilang ya lo sama laki lo gitu kan lari bareng tetap aja. Iya, struggle-nya beda. Gitu. Oke, terus lo butuh waktu berapa lama tuh untuk akhirnya lo nggak tahu nih, lo udah ngerasain belum yang namanya lari terus bener-bener peaceful gitu? Udah sih. Yang udah nggak ada lagi suara-suara yang sih. berantem. Suara jadi cuma satu aja gitu. Susah tuh, tetap. Tapi maksudnya kalau misalnya belajar mengontrolnya udah lumayan bisa. Gue tuh tipikal orang yang otaknya kemana-mana. Kalau lagi cerita pun gue nggak bisa stick in one story, one topic nih. Gue lagi cerita A, nanti gue tiba-tiba otak gue bisa divert tuh. B, C, D, terus balik lagi ke A gitu. Emang gitu sih, emang gitu pikiran manusia tuh gitu, theater of the mind, gitu emang. Sejak gue lari, gue udah lebih bisa fokus. Jadi gue kalau ngomongin A, ya gue ngomongin A dulu nih, selesai. Baru abis itu otak gue, tunggu gitu. Kalau misalnya dia mau belok, gue bisa arahin balik. Jangan ini dulu gitu, ngomongin ini dulu. Kalau dulu tuh otak gue kemana-mana. Oh, jadi ini bener-bener ngebantu lo juga ya. Iyalah, untuk kayak jadi fokus. Setelah berapa lama nak? Setelah berapa lama lo lari? Yang lari yang serius ya, yang kayak udah mulai latihan rutin gitu-gitu. Untuk akhirnya lo bisa. Mungkin pas mulai dari latihan buat maraton sih. Gue mulai latihan buat maraton tuh gue mulai bisa. Oh iya ya, ini itu tahun berapa sih lo mulai maraton? Gue mulai maraton itu 2022. Jadi gue latihan dari 2021 ke 2022. Itu gue latihan intensif. Berarti udah 2-3 tahunan lah ya? Iya. Pas latihan itu udah, karena kalau misalnya latihan maraton itu lo bener-bener, dulu bisa muak banget ngelihat sepatu lari sama ngelihat aspal tuh lo pengen muntah bawaannya, tau gak sih? Gue tuh gak pernah ya ngelakuin itu, jadi tuh gue kayak mencoba ngebayangin aja. Iya sih, itu terus yang lo lihat kan? Iya, itu lagi gitu lah. Pemandangan yang tadinya menyenangkan buat lo, karena kan gue tinggal di suburbs nih gitu. Kalau misalnya weekend tuh berarti gue long run, gue ke tengah kota, lari di tengah kota tuh kan kayaknya fun banget ya. Awal-awal pasti kan lo juga si FDN seneng kan. Nah itu tuh udah gak ada seneng-senengnya lagi, udah bosen banget. Gitu lo lihat, anjir aspal lagi gitu kan. Nah gimana caranya lo bisa bangkitin lagi, cari lagi nih compelling reasonnya kenapa sih lo mau lari gitu. Jadi sambil lari lo sambil ngegali lagi. Iya, kenapa lo pengen lari. Apa jawaban yang lo temuin? Kalau misalnya lari maraton, I want to prove to myself and I want to prove to my daughter that I'm strong, that I'm capable of finishing what I'm started gitu. Gua nggak akan berhenti just because I'm tired. I'm going to quit when I'm finished. Oke. I'm not a quitter ya. Iya, I'm a finisher. Gue nggak quit. Jadi lo kayak ini bagian dari lo nge-challenge diri lo sendiri ya. Exactly. Oke, ini lanjut lagi nih nak seputar spiritual running. Jadi hal apakah yang ada dalam diri kita yang kita cari untuk mendapatkan kekuatan? Kita tahu bahwa kita mempunyai kekuatan batin, tetapi kita tidak begitu memahami apa itu. Nah, berlari memberi kita banyak peluang untuk terhubung dan memanfaatkan batin kita, pusat kita,
hubungan kita dengan diri sejati Wah, kita. aduh. Berlari membantu kita menyadari bahwa kita lebih dari sekedar tubuh. Ya. Lari spiritual adalah tentang mengembangkan kesadaran ini dengan secara sadar terhubung dengan batin kita dan menemukan semua kegembiraan dan kedamaian yang hadir di sana. Wah, ini gue tertarik banget sama yang namanya diri sejati. Aduh, iya. Lo ngerasa lo udah tap in ke situ gak sih? Self discovery ya. Bisa dibilang Iya. ke that Holy Spirit mungkin ya. Iya. Ini kalau diri sejati gue. bercandaannya anak-anak lari nih, ya pasti lo tap in. Karena at certain level lo tuh ngerasa kayak nyawa lo udah kayak mau dicabut, tau gak? Saking capeknya kan. Itu kan? dia sih. Jadi kalau misal long distance runner itu udah pasti pernah ngalamin yang namanya gila, capek banget nih gitu, kayak ngapain sih gue begini nih. Nah pas ngapain gue begini itu biasanya kita tapin to our real self. Gue tuh sebenarnya kayak apa sih, gue apa sih, nanti nyambung ke sebenarnya ke anthem gue kalau gue lagi iya, oke. Iya, Jadi lo udah punya anthem lo juga nih ya. Iya. Biarpun gue nggak dengerin lagunya, tapi setiap kali kalau misalnya itu gue tuh bisa keinget gitu loh lagu itu gitu. Kalau boleh tahu kapan nih lo mulai nyadarin gitu ya tentang efek spiritual dari lari ini? Efeknya kan lo jadi bisa connect gitu kayak ke batin lo yang terdalam deh, ke diri sejati lo itu. Dari kapan ya? Gue tuh dulu relate sama urusan kerjaan duluan ya dibanding ke personal, karena gue ngerasa kalau dulu tuh everything has to be fast pace, apapun cepet gitu. Semua harus cepet selesai, pokoknya harus selesai gitu. Anak AI lo ya. Iya, ternyata kan maksudnya nggak semua itu harus cepat selesai. Kadang kan proses, ada prosesnya. Nah, terutama pas pandemi sih gue berasa banget. Itu pas pandemi kan ngerem mendadak. Iya, ngerem mendadak kan. Gitu lo mendadak di rumah, mendadak bisnis slowing down, mendadak lo yang setiap hari kayak bangun, berkegiatan, pulang cuma tidur doang gitu kan. Besok berkegiatan lagi kayak gitu. Terus ini lo dipaksa untuk rehat dulu nih. Lo harus injek rem dulu nih, lo harus di rumah, lo harus semuanya slow gitu. Nah itu tuh berasa banget. Lo belajar adjust dimana, cari lagi nih meaningful, your life is meaningful for what sih sebenarnya. Lo tuh tujuan bekerja, hidup, menjalani hidup hari-hari itu tujuannya tuh apa sih gitu. Kebetulan dibantunya sama lari gitu. Wow, jadi ini bisa jadi alternatif juga ya, cara nih untuk siapa tahu lo yang nonton kayak pengen ngenal diri sejati lo, tapi udah mencoba cara mungkin meditasi atau yoga yang pernah dia lakukan juga, tapi kok kayaknya kurang. Karena mungkin streaming pikirannya tuh udah level tinggi ya kan, udah kayak sat-sat, orangnya tuh set mulu gitu, fast pace. Mungkin lewat lari kali. Iya. Apalagi yang result oriented, gue kayak gak peduli, pokoknya hasilnya harus bagus gitu. Nah lo belajar banget kalau lari itu gak bisa result oriented. Lo gak bisa sekonyong-konyong berharap, gue 2 minggu lagi gue harus bisa lari pace sekian. Gak bisa. Tergantung badan lo kan? Tergantung badan siap lo. Atau enggak. Iya. Disitulah lo bisa punya goal, cuma lo harus fokus sama prosesnya. Bagus banget sih. It's not a means to an end. Exactly. Iya kan? Iya. Oh wow. Jadi pengen tahu tentang badan gue nih. Karena kalau gue pribadi ya gue kan sebenarnya into spiritual banget kan. Kayak latihan meditasi lewat yoga juga. Cuma kalau udah ngomongin masalah kekuatan badan gitu ya kan. Apalagi untuk kayak mau mulai nih, udah mulai endemi, udah mulai agak sedikit dicepetin lagi nih pace-nya. Itu berasa karena kalau pandemi gue cocok banget ya kan, pace yang slow dan dengan kebutuhan gue pada waktu itu ya, kebutuhan gue emang pada waktu itu emang pengen hening lah, pengen zen sesering mungkin gitu, karena gue butuh kayak kapan lagi ya punya waktu buat itu ya. Betul, sama bikin clear aja nih, clear vision gue tuh sebenarnya apa sih tentang hidup ini gitu. Nah terus kan itu fasenya udah lewat.
Masa lu mau gitu-gitu terus ya kan? Iya, Kan benar. harus bertumbuh gitu, Iya. harus jalan terus nih. Nah Hmm. sekarang kerasa kan di mana-mana juga udah mulai endemi, udah mulai cepet Iya, lagi. betul. Mungkin ini olahraga yang lebih sinkron ya. Kalau kayak orang kayak gue nih yang lo Iya. kenal ya, mungkin yang nonton juga, mau mulai lari gitu, Heeh. dengan tujuannya pengen ngenal Diri badan kita, sendiri. diri sendiri, Heeh. badan kita dulu deh, Iya, physically ya. kekuatan kita nih. Heeh. Itu gimana sih? Mulainya Jangan tuh dari pace ngoyo berapa? sih, udah pasti. Jangan ngoyo, jangan ngelihat kanan kiri. Sebenarnya itu yang paling susah buat orang. Gue juga ambi banget kan anaknya ya. Iya. Ya, susah Fast banget pace, ambi. Kasian juga laki lu ya. Iya. Dia diam-diam ambi loh. Jangan dia Oh, sama pantes loh cocok dia. ya. Cocok Oke, loh. oke. Dia lebih ambi kadang-kadang dari gue. Gue kan anaknya ambi juga. Jadi kalau misalnya lari tuh dulu zaman lari, gue kalau misalnya awal-awal lari, kalau ngelihat ada pelari kenceng sebelah gue, bawaannya pengen gue kejar. Ya kan? Kayak apaan nih gitu kan. Gue kalah nih. Atau bawaannya kalau Gak ada gue misalnya kalah. laki gue lebih kenceng dari gue bawaannya emosi. Berantem Ya. di rumah ya. Padahal kan Gak dimasakin. iya, gue lari duluan gitu. Kenapa dia lebih kenceng dari gue gitu kan. Kesel Oke, dong. iya sih itu berat untuk orang kayak lu. Nah, makanya. Terus lama-lama gue mulai berpikir, lah kan setiap orang prosesnya beda-beda. Iya. Badan lo beda-beda. Secara fisik aja nih, lo diciptain beda. A sama B, bener. badannya, tulangnya, ototnya, bentuk tubuhnya aja beda-beda. Ketika udah lo belajar, semakin mendalami nih, lo makin tahu maksudnya tipe badan orang tuh beda-beda. Ada yang endomorph, ectomorph, mesomorph. Memang ototnya beda-beda Kayak belajar gitu biologi loh. ya. Exactly. Nah, lo jadi belajar secara biologis badan manusia itu memang beda-beda. Gitu. Menarik banget. Ada yang dibilang runners body, ya kan? Emang, oh ini emang tipe pelari nih. Gitu. Badannya Kayak gimana begini. sih runners body? Gue pengen tahu juga nih, singkat aja. Badan pelari itu kan ya sebenarnya kelihatan sih, maksudnya yang memang dia atletis modelnya. Oke. Nggak besar di mana-mana, maksudnya dia memang kelihatan ramping gitu ya. Oke, ramping itu gitu. runners body. Nah, Oke. itu runners body memang lebih gampang buat dia otot-ototnya untuk dilatih jadi pelari gitu. Oke. Nah, tapi yang nggak menutup kemungkinan bukan semuanya itu mereka yang berbadan seperti itu harus jadi pelari. Pasti jago, nggak juga. Niat juga harus tinggi. Iya. Tapi kesini-sini balik lagi nih, gue lagi ngomongin kalau misalnya sekarang gue nggak peduli gitu, orang mau lari lebih kenceng ya silakan. Lu mau lari lebih kenceng, lu mau lari pace lu 4 ya monggo, nggak apa-apa gitu. Ya ini proses gue berproses pelan-pelan. Tapi gue berprogres di saat yang sama. Gitu. Oke. Kalau untuk awal tuh pace-nya sebaiknya berapa sih? Apa beda-beda juga untuk awal? Beda-beda pasti. Oke. Beda-beda. Kalau sekarang pace yang nyaman banget buat lo berapa, Nak? Yang nyaman ya? sejujurnya. Aduh. Yang kayak ngerasa ini pace gue nih segini. Kalau lebih cepat lagi ini berarti gue lagi mau ngejar sesuatu. Kayak misalnya mau ikutan maraton atau apa. Iya. Kalau misalnya nyaman, lari nyaman gue itu sekarang kalau misalnya ngomongin zona 2 ya, atlet gue itu sekitar di 6.55 sampai 7. Wow, itu cepet loh itu. Gue nyaman. Oke. Ya gue lari udah 5 tahun Iya kan. Gitu. Ada target gak sih tapi lo? Apa nggak ikutin flow badan aja gitu? Target konsisten sih targetnya. Oh itu aja ya. Bukan yang kayak pace-nya harus 5 nih kok kalau bisa. Enggak ya? Pelan-pelan pasti kok. Itu otomatis kayak reward ya? Buat badan lo kalau misalnya lo latihan tiap hari. Oke. Pasti dengan sendirinya lo akan kenceng sih. Gitu. Kenceng sih bisa dicari. Wow, kenceng bisa dicari ya. Balik lagi nih ke euforia. Karena ke euforia tuh kayak wah, kenceng banget gitu ya. Iya. Di artikelnya Kendra Cherry itu juga menjelaskan tentang tanda-tanda euphoric mood. Ini sekilas informasi aja. Jadi ketika mengalami sebuah euphoric mood, kita akan ngerasain kebahagiaan yang ekstrim dan menyenangkan. Waduh. Dan kita juga ketika di dalam keadaan itu juga kita merasa aman, supported, dan carefree. Kita akan mengalami a strong sense of well-being dan sebuah perasaan terhubung yang mendalam dengan orang-orang lain dan bahkan seluruh dunia. Nyenengin banget kan euphoric mood itu ya. Terus di artikel itu juga ada penjelasan lebih rinci tentang tipe-tipe euphoric moods. Kalau lo kan running itu berarti berdasarkan
karena penyebabnya adalah kegiatan, Yes. berkegiatan kan. Tapi ada juga yang lainnya nih, kayak misalnya disorder induced euphoric moods atau suasana hati euforia yang disebabkan oleh gangguan. Kayak misalnya kondisi-kondisi kesehatan mental, termasuk bipolar disorder, bipolar, terus skizofrenia, dan juga beberapa penyakit otak. Oke. Kemudian ada juga substance induced euphoric moods. Waduh. Suasana hati euforia yang disebabkan oleh zat-zat tertentu nih. Misalnya obat-obat yang punya efek euforik yang Oke. teraktivasi di reward system otak yang memperkuat pemakaiannya dan membuat orang ketagihan. Aduh, gitu Kayak ada ya. beberapa zat adiktif yang menghasilkan perasaan-perasaan euforik, termasuk kayak LSD, Iya. psilocybin, Lama ya. kokain, metamfetamin. Suka denger gak sih? Aduh, apaan sih? Ecstasy tuh. Atau MDMA ya, ketamin, terus Aduh. beberapa jenis benzodiazepines, terus ada heroin, codeine, fentanyl, dan juga marijuana. Wow. Aduh. Itu ngebayangin sih kalau pakai kayak gitu-gituan tuh jalur cepet ya. Iya, jalur ekspres. Dropnya juga ekspres pastinya. Wah, tahu banget. Ibu tahu kan? Saya nggak tahu loh. Itu cuma nerka-nerka aja kan kalau lihat di film tuh, film Euphoria. Tau gak sih film Zendaya? Iya. Itu kan tentang kayak gitu-gitu. Iya. Ini di mana euforianya sih? Ini kayaknya chaotic ya. iya, kayak lebih ke sebaliknya dysphoria. Iya gak sih? Exactly. Nah, berikutnya ada juga medication induced euphoric mood, suasana hati yang disebabkan oleh pengobatan. Nah, obat-obat resep itu mungkin juga tuh menghasilkan efek euforik ya. Kayak kalau tadi kan Obat-obat zat-zat, ini tuh obat-obat resep gitu ya. Iya. Kayak pereda nyeri opioid, alprazolam, clonazepam, guazepam, lozepam gitu kan, diazepam ya itulah ya pokoknya. Terus sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa prednisolone dan corticosteroid itu juga bisa nyebabin euphoric moods. Gue kurang paham sih kalau itu jujur ya. Kalau yang lain-lain tadi gue ada beberapa yang paham. Terus ada juga activity induced euphoric moods tuh yang disebabkan oleh kegiatan kayak salah satunya berlari. Tapi selain berlari itu juga kalau kayak ketemu teman-teman itu juga bisa bikin euforia gitu. Nah, efek endorfin ini bisa termaksimalkan dari kegiatan-kegiatan yang tersinkronkan dari orang-orang lain ya, kayak performing music for people, olahraga bareng, ketawa bareng, having sex, atau mungkin being in love with someone gitu. Lanjut lagi nih, sekilas info lagi menurut Kendra Cherry juga, euforia itu adalah salah satu kondisi mental yang paling menyenangkan ya. That's why itu gue kayak makanya namanya bukan happy ya, tapi euphoric ya. Iya, di atasnya lagi tuh. Yang paling menyenangkan bukan sekedar senang, tapi ini paling. Tetapi kesenangan ekstrem ini juga bisa menimbulkan problematika kalau merupakan hasil dari obat-obatan yang bikin ketagihan. Karena sekali orang pakai substance dan ngalamin euforia, mereka tuh biasanya mau mengalaminya lagi dengan cara itu lagi gitu. Kayak nggak kreatif ya, maunya cara itu lagi. Terus zat-zat psychoactive itu juga menurutnya bisa menghasilkan surge atau sebuah lonjakan endorfin dan neurotransmitter dalam reward circuit of the brain atau sirkuit penghargaan di otak. Nah, endorfinsnya ini dirilis secara natural ketika kita tuh, kalau yang natural kan karena kita mengalami hal yang menyenangkan atau enjoyable, kayak misalnya dengan berlari gitu ya. Nah, atau mungkin salah satunya juga dengan setelah lo melakukan proses kreatif gitu. Kayak misalnya gue bikin skrip, anthem gitu kan tuh ada beberapa proses kreatif itu bisa ngebangkitin euphoric moods. Nah, sedangkan kalau obat-obatan itu menghasilkan endorphins dengan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita produksi secara normal. Nah, endorphins tingkat tinggi yang kayak gini nih yang menciptakan sensasi pleasurable yang bikin kita merasa euforia. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan butuh untuk menggunakannya lebih banyak lagi ya kan, untuk bisa merasakan efek-efeknya itu. Karena kalau enggak, itu malah bisa membawa mereka ke withdrawal symptoms dan ngerasa dysphoria ya, atau keadaan gak nyaman, atau ketidakpuasan umum lah terhadap kehidupan. Atau singkatnya basian ya, basian yang putus obat. Apa istilahnya? Gejala putus obat. GPO, gejala putus obat. Gitu. Kan jadi kesel gak sih? Kayak lu mesti bergantung gitu. Nggak usah jauh-jauh deh kayak alkohol deh, yang kita ngomongin yang legal aja ya, yang aman ya. Atau kafein deh. Oh iya kafein. Iya. Kalau kafein ini, itu gue misalnya ngopi ya, terus kan kayak
Tapi tetap aja kalau udah ngantuk kan ngantuk aja ya. Iya. Kadang nyari untuk biar seger nih gitu. Cuma ngantuk kadang jadi lapar. Gue tadi udah makan, ngopi kok gue jadi lapar sih. Kan ini nggak bener nih. Padahal tuh mungkin karena apa ya, lambungnya mungkin kena kafein. Iya. Jadi Dan kafein itu kan kerjanya sebenarnya bukan bikin lo energize. Sebetulnya dia kan kayak ngeblok reseptor ngantuk lo. Tahu gak sih kalau kafein tuh cara kerjanya kayak gitu? Gue nggak tahu cara kerjanya, cuma gue kayak ngerasa-rasain aja sih. Kadang nggak mempan juga kalau emang lo udah capek dan ketika kadang kalau gue misalnya lagi nulis kayak butuh temen gitu loh, temennya udah sambil ngopi. Iya. Cuma ya itu kalau gue nggak sukanya banget karena ada rasa laparnya itu loh. Biasanya abis ngopi kalau kebanyakan kok lapar lagi, perasaan belum waktunya nih gitu. Karena dia ngeblok reseptor ngantuk lo di otak, jadi biar lo nggak ngerasa ngantuk. Tapi kalau misalnya badan ya tetap capek pasti. Makanya lo kadang-kadang jadi lapar, jadi merasa butuh energi. Ya karena itu. Tapi kafein kita agak susah sih, karena kalau long distance running kita tetap butuh kafein. Oke. Gitu. Iya. Ya, cuma intinya apa ya, kalau euforianya tuh karena konsumsi sesuatu gitu kan. Kayaknya kalau bisa sih dilatih untuk tidak ya. Iya, betul. Lebih ke berkegiatan sih. Karena kan kalau kegiatan tuh badan gerak gitu kan. Terus kayak apa ya? Ya ada efeknya sih pasti ya. Ada aja kan efek-efek kayak lari gitu ada efeknya kan. Dan I think kayak kalau naturally induced gitu, dosisnya juga badan kita tahu gitu loh seberapa banyak yang harus dikeluarin. Jadi biarpun kita euphoric mood tapi nggak akan ada drop yang kayak sampai withdrawal syndrome gitu. Withdrawal symptoms sih itu kebayang paling ya. ngantuk kan, tidur. Gue ngerasa sih enaknya itu. Ya intinya semua itu lebih natural lah gitu ya. Exactly. Dan lebih bisa terukur, bisa apa ya dijalanin sama badan, semampunya badan kita gitu kan. Semampunya badan kita. Kalau kayak substance ya kita tahu lah ya, banyak yang badannya nggak kuat tapi dipaksain segala macam, itu kan serem ya. Oke, nah lanjut nih karena ini adalah anthem ya. Gue pengen tahu nih anthem lo, anthem euforia lo tuh sekarang apa sih? Atau mungkin bisa dibilang your running anthem. Running anthem. Gue sekarang udah norak sih. Kalau dulu kan lagu-lagu trance, lagu-lagu yang kayak upbeat. Sekarang gue dengerin Taylor Swift. Wow. Taylor Swift yang mana nih? Gue lari kemarin pas di Maybank Bali Marathon, 42 kilo. Itu gue on repeat Taylor Swift yang album terbaru. Oke. Ulang aja terus. Tapi favorit gue itu sebenarnya Mean. Oh, yang album ketiga 2010-an tuh ya. Itu tuh kalau misalnya gue udah kayak ngerasa udah agak drop tuh biasanya terngiang-ngiang tuh lagu gitu. Entah kenapa ya. Enggak relate enggak sih sebenarnya, cuman gue seneng aja kayaknya nyanyiin lagu itu tuh kayak mood gue tuh uplift gitu loh. Oh, lo ada connection sama liriknya. Coba di bagian mana? Enggak ya sebenarnya, tapi tiba-tiba suka kepikiran aja pengen nyanyi lagu itu. Coba di bagian mana yang paling lo ini? Kayak relate, kayak ngerasa connect aja gitu. Iya, ngerasa dari refrainnya aja kan, itu kan one day I'll be living in the New York City gitu kan. Berarti lo akan ikutan New York Marathon. Pengen sih memang, pengen ke arah situ, makanya terus diafirmasi kan. Salah satu lagunya itu gitu. Si yang Mean itu. Berarti lo ada arah ke situ karena ada yang mau lo capai. Ada. Kenapa New York Marathon? Apa yang kayak bikin lo pengen banget? Gue selalu bilang sama laki gue tuh gue seneng banget city light ya. Nggak tahu kenapa gue kalau di city tuh gue ngerasa it's home gitu. Jadi gue kalau misalnya anak kota lo emang anak kota, tapi kotanya bukan area situ ya Anda. Bukan Jakarta Barat bukan kota yang lain ya. Gue seneng city light sih. Walaupun kayak orang-orang bilang New York tuh bau segala macam, cuman gue ngerasa itu resemble to comfort aja. Menurut gue tuh rumah itu di mana? Oh ya, city di New light. York asik. Iya, kayaknya di New York cuman gak kesampean. Dan simbol city light ya New York gitu ya. Exactly. Jadi kayaknya karena harus kalau pulang ada ke rumah lo nih. Iya, 6 World Major Marathon kan, yang Abbott saat ini 6, nanti katanya bakalan ada 7. 3 itu di Amerika, Chicago, Boston, and New York. Terus sisanya Berlin, Tokyo, sama satu lagi apa ya? Berlin juga seru sih. Iya seru sih memang. Tapi menurut gue yang paling gue pengen itu, gue kalau nentuin tempat buat maraton tuh pakai hati sih, nggak sembarangan gitu.
Jadi makanya gue pertama kali virgin full marathon gue pengen di Jakarta ya because Jakarta gitu. Biarpun orang bilang lu gila gitu, virgin full marathon di Jakarta. Emang kenapa? Ya lu tau sendiri kota kita kayak apa ya. Oh iya, oh gitu ya. Oh iya juga ya. Belum polusinya, belum panasnya, belum Jadi justru nggak super sterilnya. challenging malah di Jakarta ya. Iya, Oke. itu pun setelah kita tahu, setelah kita register baru kita tahu deh teman-teman lari saat itu. Baru kayak, wah lo nekat lo gitu kayak. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Makanya yang kedua gue mana lagi? Oh Bali. Kenapa ya? Jakarta, abis Jakarta ya Bali lah. Mana lagi gitu. Intuitif kan. aja gitu Intuitif ya. aja. Ini Wah. tunggu yang ketiga ya. Gitu. Seru nih kayak pas New York bareng ya. Iya gitu, kapan gue mulainya juga ya. Karena nih gue juga baca seru banget ya kalau kita sering kayak natural high gitu kan. Euphoric yang dari berkegiatan yang natural lah pokoknya. Hal-hal alami untuk bisa euforia. Itu kita bisa mengalami peak experiences loh. Itu adalah konsep yang dikemukakan oleh humanistic psychologist Abraham Maslow. Yang mana katanya itu adalah pengalaman-pengalaman puncak, momen-momen luar biasa besar ya, kegembiraan menakjubkan dan menginspirasi yang seringkali disertai perasaan-perasaan takjub atau rasa sukacita yang luar biasa and a sense of profound significance atau perasaan yang sangat penting banget. Udah ngalamin belum? Aduh. Rasanya kayak peak experiences gitu kayak every time kalau misalnya selesai finish line kali ya, itu tuh selalu rasanya tuh kayak nggak bisa digambarin sih soal kata-kata. Dan gue tuh ada keyakinan ya kalau udah ngalamin itu gitu, itu kayak kalau kayak bisa kayak embrace the feeling, itu bisa attract hal-hal positif lainnya ke kehidupan. Rasanya gitu nggak sih? Pasti sih. Dari aspek-aspek lain kerasa keangkat juga nggak? Iyalah pasti. Apa misalnya? Pasti. Ya kalau misalnya dari lari gue belajar banyak ya. Disiplin apa segala macam itu pasti ngaruh ke karir, pekerjaan. Maksudnya lo lebih fokus, lebih terarah kalau mau ngerjain sesuatu itu udah nggak fokusnya sama result, lo belajar berproses, lo belajar berprogres. Kalau dari teman-teman nggak usah jauh-jauh, lo ternyata dengan lo lari, lo ngepost di sosial media, it's impactful lo. Banyak lo yang ikutan lari gara-gara kita lari gitu. Banyak lo teman-teman kita yang ngelihat kayak, wah udah saatnya nih kita hidup sehat gitu. Padahal lihat ada yang random people, bukan random juga sih, mutual friend, dia bilang dulu dia ngelihat kita berdua pada saat di tempat temen kita lah, kita baru selesai lari. Dia bilang, lo tuh sebenarnya yang bikin kita pengen lari lo dulu. Wow, inspiring. Masa sih gitu? Masa sih? Semudah itu loh, sekecil itu impact. Kita nggak ngerasa, maksudnya impact kita sebesar itu buat orang lain. Tapi ternyata iya gitu, ternyata dengan lo ngelakuin aja sesuatu, nggak perlu diajak-ajakin, tapi mereka tuh dengan sendirinya ngelihat lo, oh mereka sekarang sehat ya, oh mereka sekarang kok kelihatan lebih lebih fit, lebih bahagia, lebih whatever it is lah, lebih glowing mungkin atau apa. Iya sih, lo lebih glowing. Intinya lebih menginspirasi orang dan itu ada rasa kebahagiaan tersendiri ya kalau bisa ngelakuin itu. Tuh, jadi kalau mau ningkatin natural high bisa juga dengan lari ya kan. Maksudnya mau memperbanyak ya aktivitas yang bikin natural high. Terus ada juga nih opsi-opsi lainnya selain olahraga tuh ada humor, ngelawak, ketawa-ketawa tuh, meditation, itu udah pasti, socialize ya, bersosialisasi. Dan juga volunteering loh. Jadi kalau kita kayak menjadi sukarelawan itu juga bisa tuh dapetin euphoric mood. Gue semenjak baca ini, gue jadi makin sering tuh kayak bantuin adek gue yang anaknya baru lahiran, anaknya baru lahiran deh. Adek gue istrinya baru lahiran, terus kayak gue bantuin gitu. Tapi tujuannya nggak ke situ sih. Emang gue seneng bayi, tapi memang ada rasa itu, rasa kayak oh seneng nih. Selain main sama bayi, tapi juga ngebantuin orang itu ada rasa senengnya kan. Tuh, jadi bisa jadi apa ya, referensi lah ya. Terus tadi untuk running anthem lo udah pilih yang Min ya kan? Udah menuju ke New York nih lewat lagunya. Semoga ya, insyaallah. Siapa tahu lo juga ada euphoric anthem. Boleh lo ya di-share apa sih euphoric anthem lo, kayak lagu yang bikin lo tuh jadi ngerasa euforia gitu. Boleh share di kolom komen di bawah, atau mungkin kalau
banyak banget playlistnya, kayak ada 10 lagu. Bisa email ke anthemtheaterofthemind@gmail.com. Iya, siapa tahu nanti bisa gue pakai ya buat lari, mungkin bisa di-share ya. Iya betul, jadi kita saling sharing playlist Iya, iya, iya. gitu. Dan I ini see, I see. lebih ke running anthem atau euphoric anthem lah Iya. ya. Semoga lancar nak Amin. proses larinya sampai menuju ke nanti New York Marathon. Tahun berapa sih, ada nggak target? Nggak ada sih gue, nggak ada target. Soalnya lately tuh lagi susah banget ballot buat World Major Marathon karena kemarin sempat terhenti kan gara-gara pandemi. Jadi kita maraton-maraton yang lain dulu aja. Di Jakarta, di Indonesia tuh masih banyak loh yang harus dieksplor. Iya, Ya kayak di kan? Sumba gitu. Iya, ada seru. Labuan Di Bajo. Lombok aja seru kan waktu itu. Iya, Oke lah. exactly. Nanti kita obrolin ya. Iya. Gue soalnya juga kayak udah mulai mau menuju ke si spiritual running itu. Kayaknya pengen kenal badan gue lebih jauh lagi gitu kan. Jangan cuma soul spiritnya itu, tapi badannya sendiri aja deh dulu gitu kan. Iya. Juga harus dikuasain loh kalau bisa dipelajarin ya. Mumpung masih punya badan. Oh, dalam banget ini ngomongnya. Mumpung masih punya badan tuh gimana ya? Iya dong. Iya, Iya iya. sih. Thank you yang udah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dan nanti gue pasti bakal share apa yang gue alamin kalau itu beneran kejadian ya, si spiritual running itu. Thank you banget Ikna udah main-main kesini. Kalau gitu aku Andari Agustin juga pamit. Thank you for watching Anthem, Andari and the Theater of the Mind.